Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fuad Muhammad Zain selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Muhammad Fahmi Fahriza, kemudian Muna Alia Maharani, dan juga Muhammad Arif Alifuddin. Saya akan menjelaskan tentang matahari sesuai dengan perintah jenengan, yaitu kita disuruh untuk mencari satu ayat dan mencari 3 penafsiran dari orang yang berbeda-beda atau imam atau tokoh yang berbeda-beda. Jadi sebelumnya, matahari adalah salah satu benda langit yang fungsinya begitu penting sebagai sumber kehidupan di bumi. Dan juga matahari adalah sumber energi cahaya terbesar bagi bumi. Dan jika tanpanya, bumi akan dilingkupi kegelapan dan kebekuan yang tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan. Alam sudah mengatur sedemikian rupa agar radiasi matahari sesuai dengan apa yang manusia butuhkan. Dan kelompok kami mengutip surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256, tepatnya berada di juz 2, yang berbunyi, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahumullahu mulk idh qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi wal maghribi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladzi kafara wallahu la yahdil qauman zalimin. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang berdebat Ibrahim tentang Tuhannya, yang dimaksud yaitu Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu diam orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan dari ayat tersebut sudah dijelaskan ya, kalau itu ayat tentang, meskipun tidak tentang matahari, tapi di sana ada suatu hal yang menjelaskan tentang matahari, yaitu matahari terbit dari timur dan terbenamnya tidak dijelaskan di sini. Dan kita, kelompok kami, dalam tafsir yang pertama, kita mengambil dari Jami' al-Bayan Al-At-Tabari menafsirkan matahari sebagai cahaya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, termasuk pula menjadikan matahari sebagai diya, atau yang artinya sinar. Diya di sini dimaknai oleh At-Tabari dengan binahar, bersinar di siang hari, dan bulan yang bercahaya
yaitu an-nur. At-Tabari memaknai nur rembulan dengan bil-lail, bercahaya di malam hari. Jadi maknanya adalah dia menjadikan matahari bersinar di siang hari dan bercahaya di malam hari. Walladzi adza asy-syamsa wa anna al-qamar. Dan tafsir yang kedua, kita mengutip dari Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan makna ayat tersebut ada dua, yaitu maf'ulani atau maf'ulani, memiliki dua makna, yaitu al-mudiyah atau mudiyah yang artinya bersinar atau memancarkan terang, dan muniron yang artinya menerangi. Al-Qurtubi membedakan kedua tim ini, yaitu dalam kitabnya itu dijelaskan yang artinya, adapun kata dia fadiya'u mayadi'u asya'a. Adapun kata dia adalah apa-apa yang memancarkan sesuatu, sedangkan an-nur yaitu apa yang tampak dan tersembunyi, sebab nur adalah cahaya dalam bentuk tunggal, sementara dia adalah bentuk jamak dari kata dog, seperti halnya kata syiar dan hiyat adalah bentuk jamak dari saut dan hot. Dan dari tafsiran yang ketiga, kita mengutip dari Sayyid Muhammad Tantawi dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Wasit, yang juga mengutip tafsir Al-Alusi, bahwa kedua ayat di atas menunjukkan eksistensi keesaan dan kekuasaan dan hikmahnya, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari sebagai zat bersinar atau zat tabiat ada, dan menjadikan bulan bercahaya atau zat nur yang saling memberi kemanfaatan bagi seluruh kepentingan manusia lebih lanjut. Al-Jamal dalam Hasyiah Al-Jamal mengatakan bahwa Allah SWT mendesain matahari secara khusus dengan dianya karena kekuatan dan kekokohan sinarnya melebihi an-nur. Begitu pula dengan nurnya, karena cahayanya lebih lemah daripada sinar matahari, sebab jika mereka sama tidak ada bedanya, justru tidak diketahui kekhasan, maka ini menjadi dalil atau bukti bahwa sesungguhnya sinar matahari lebih sempurna dan lebih kokoh daripada cahaya rembulan. Dan dari 3 tafsir yang kelompok kami diskusikan, yang kami dapatkan, saya menyimpulkan bahwa kebanyakan tafsir atau kebanyakan mufasir itu menggunakan kata lafaz dia yang artinya bersinar itu sebagai matahari, dan menggunakan kata an-nur yang artinya bercahaya itu dengan diartikan dengan rembulan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, dan itu hasil dari kelompok diskusi dari kelompok kami
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.